Putus ya, putus. Aku sudah tak tahan lagi denganmu. Benar-benar tak terduga. Aku dan dia. Tak terduga, kau dan Ani berciuman. Itu tak terduga. Kim Mok-swan, kau kira aku buta atau bodoh? Aduh, aku sangat mencintaimu. Pergi. Lepas tanganmu. Ci, seorang koki bau mau mencampuri urusan tuan muda ini. Nyah, Apa salahnya koki bau? Aku memang mau ikut campur. mau sok pahlawan ya? Tidak takut dipecat. Meski kau memecatku, aku tetap akan ikut campur. Tolong jauhi wanita ini. Di kartu ini ada 1 juta rupiah. Ambil. E-nya dari hadapanku. E-nya dari hadapanku. Pandangan, pandangan, pandangan. Bahkan ayahku tak pernah memperlakukanku seperti ini. Hari ini akan kuberi pelajaran. Gimana pecundang? Puas? Kim Mok-swan, sudah cukup membuat onar. Dia yang mulai lebih dulu. Kau yang memprovokasinya. Baik. Dendam ini takkan kulupa. Baik. Aku selalu siap. Kau baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Hei, Pak Manajer, lekas ke sini, cepat. Kalau kau sadar diri, ambil saja uang ini, lalu pergi sejauh-jauhnya. Aku tidak butuh uang kotormu. Tanpa uang kotor ini untuk berobat, kau pasti sudah mati. Penghinaan yang kutelan bertahun-tahun di keluarga Lim, sudah waktunya utang ini dilunasi. Kalau kau lelaki sejati, jauhi putriku, jauhi keluarga Lin. Baik. Lin Xiong, camkan kata-katamu. Cepat atau lambat kau akan menyesal. Kau kira kau siapa? Bikin aku menyesal, sialan. Hei, akhirnya kau sadar. Kenapa aku bisa ada di sini? Di malam kau pingsan, aku menyuruh pelayan membawamu ke dalam. Jangan salah paham, ya. Terima kasih ya. Sama-sama, aku juga harus berterima kasih kepadamu. Aku. Hmm. Apa yang terjadi tadi malam? Terima kasih sudah membantuku memberi pelajaran kepada pria jahat itu. Ngomong-ngomong, kemampuan bela dirimu luar biasa. Kau cocok jadi bodyguard. Tadi malam berkelahi? Aduh, Kalau tak ingat, ya sudah. Jangan dipikirkan. Oh ya, bajumu itu udah kuminta pelayan untuk mencucinya. Pakailah ini. Oh ya, berapa nomor rekeningmu? aku tak mau uang. Jangan sungkan begitu. Aku cuma ingin berterima kasih. Begini saja, biar aku traktir makan. Bagaimana? Tak perlu, aku harus segera kerja. Sudahlah. Aku sudah minta pelayan mengurus izinmu. Bersiaplah, ku tunggu di bawah. Aku belum setuju. Tapi tadi kau sudah bilang terima kasih, bukankah itu artinya setuju? Bukan, tapi... Nona Ai, bagaimana jika aku ganti baju ini saja? Kenapa kurang pas? Bagaimana jika aku temani kamu memilih lagi? Tidak. Aku khawatir bajunya terlalu mahal. Kalau sampai kotor, aku tak mampu menggantinya. Kotor ya, biar saja. Nanti aku belikan yang baru untukmu. Harganya 5 digit. Tapi biasanya aku memakai baju seperti ini. Nona Ai, selamat datang. Mengapa tidak memberi kabar dulu? Saya datang tiba-tiba, jadi tak sempat membuat janji. Tidak masalah, kursi selalu tersedia untuk Anda. Ini siapa? Teman baru saya. Kenapa? Tidak apa-apa, silakan dinikmati. Saya pamit dulu. Halo,
Nona Lin, sepertinya orang yang Anda cari ada di sini. Sedang lihat apa? Ada apa? Nona Ai, aku pernah ke sini. Sebelumnya, Kamu datang ke sini sebagai koki. bukan, aku ke sini untuk makan. Sudah beberapa kali. Serius? Xiao Heng, bukannya meremehkanmu, tapi restoran ini khusus anggota Diamond Club saja. Aku kenal semua nama dalam daftar itu. Namamu tidak ada. Ini membuatku sedih. Lebih baik jangan dibahas. Xiao Heng, kau benar-benar ada di sini? Ayo, pulang bersamaku. Nona, Anda siapa? Aku tunangannya. Kau siapa? Xiao Heng, kau bertunangan. Aku dengan dia, tak ada hubungan apa-apa. Xiao Heng? Kenapa kau bicara begitu? Sudah lama aku mencarimu. Dulu kau pergi setega itu. Sekarang ingin kembali? Bukan, itu ayahku. Aku tidak tahu apa-apa. Hingga sekarang. Masihkah kau menganggapku bodoh? Aku tulus. Aku sungguh tidak tahu menahu. Bibi Lin yang memberitahuku. Xiao Heng, saat itu aku diancam. Aku tak bisa pergi. Aku juga tidak bisa menghubungimu. Aku berkata jujur. Nona, sekarang dia akan makan bersamaku. Kau sebaiknya mempertimbangkan perasaanku. Perasaanmu? Siapa kau? Aku. Sekarang, aku pacarnya. Apa? Ya, aku pacarnya. Kau mau apa? Xiao Heng? Aku mencarimu mati-matian setahun penuh. Sekarang kau justru dengan wanita kaya. Luar biasa juga kau, Xiao Heng. Kau yang memulainya duluan. Begitu cara keluargamu memperlakukanku. Kalau kau lelaki sejati, jauhi putriku. Jauhilah keluarga Lin. Penghinaan yang kutelan di keluargamu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kubalas. Rusuh. Sungguh gila. Xiao Heng, kau pria tak tahu diri. Nona Lin, inikah orang yang Anda cari? Pergilah. Kau tak apa-apa? Nona Ai, mari kita pergi. Kau mau kemana? Nona Ai, makanannya belum disajikan. Tidak perlu, Tuan Zhang. Kami akan pergi sekarang. Tuan Zhang, Tuan Zhang, Tuan Muda Qin, mengapa Anda ke sini? Anda pun tahu saya paling benci mendengar gosip tak benar. Begitu pula Nona Ai. Mengerti, peristiwa hari ini takkan bocor. Koki rendahan itu berani mengajak wanitaku berkencan. Tunggu saja. Maaf tentang tadi. Apa yang barusan terjadi? Kau masih bertanya apa? Dia mantan tunanganku, Putri Grup Lin. Oh, jadi dia. Kurasa aku pernah melihatnya. Kalian sudah saling kenal? Ai Rui, apakah kau dari Grup Ai? Halo. Terkait proyek Grup Lin. Bilang saja proyek ini kurang cocok, tolak kerjasamanya. Benar, ini Grup Ai. Nona Ai, aku tahu kau berduit, tapi tak menyangka sekaya ini. Grup Ai itu masuk daftar konglomerat 5 besar? Ah, itu milik ayahku, aku cuman membantunya. Begitu ya. Tapi barusan kau menyinggung Grup Lin. Mereka pasti akan membalas. Aku tak takut, karena sikap mereka padamu, mereka layak diberi pelajaran. Nona Ai, mengapa kau begitu baik padaku? Xiao Heng, kau terlalu banyak berpikir. Aku menghargai bakatmu. Jangan lagi jadi koki hotel, lebih baik kerja denganku. Tapi aku cuma bisa masak. Kau pasti mampu. Xiao Heng, inilah tempat kerjamu mulai sekarang. Nona Ai, kukira kau akan membawaku bekerja di perusahaanmu, malah di rumahmu. Selamat siang, Nona. Perkenalkan, ini Xiao Heng, mulai sekarang dia kepala koki di sini. Selamat siang, Koki Xiao. Saya Joe. Xiao Heng, kamu tinggal saja di sini, Zhou akan membantumu. Baik. Hati-hati di jalan, Nona. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik.
Jangan kira kau hebat hanya karena dukungan Nona. Di sini tak begitu. Jika ingin dihormati, kau harus punya keahlian. Jadi apa maumu? Hahaha, lucu banget. Aku hanya bercanda. Tentu saja seorang koki dinilai dari keahlian memasaknya. Ambil ini. Nona Ai, lebih suka hidangan rumahan, tapi dia cukup selektif. Kuning dan putih telur harus dipisah. Irisannya harus sama tipis dan sama rata. Yang terpenting, jumlah garam yang dipakai. Harus 555 butir. Rumit kan? Sebanyak itu, mana bisa dihitung? Kami memakai garam khusus. Tiap butirnya unik. Kalau setiap masakan harus begitu, itu akan sangat memakan waktu. Kenapa? Kau takut mencoba? Apa yang perlu kutakuti? Bagaimanapun, kita pernah. Jadi koki di Hotel Bintang 5. Panjangnya tak seragam, potongannya tak rata. Begini saja kau mau jadi kepala koki. Sebanyak itu mana bisa dihitung? Kami pakai garam khusus, tiap butirnya unik. Sombong amat, hanya setelah dicicipi Nona Ai baru dianggap lolos. Wah, warnanya terang. Potongannya presisi. Dan panjangnya konsisten. Maaf, Nona Airui, saya akan mengulanginya. Tunggu. Tepat sekali. Sungguh pas. 1 wortel diiris tipis ditambah 5 butir garam, sempurna, benar-benar sempurna. Ah? Butiran garam yang kau taburkan hingga kini paling pas yang kurasakan. Xiao Heng, aku tahu pilihanku padamu tak keliru. Ini kali pertama aku melakukan ini. Aku takut tak bisa melakukannya dengan baik. Ini kali pertama kau melakukannya? Kalau begitu kau memang jenius. Pesta ulang tahunku bulan depan. Bagaimana kalau kau tetap jadi koki utamanya? Bukankah tamunya banyak? Kau yakin aku bisa menanganinya dengan baik? Kamulah orang paling berbakat yang pernah kutemui. Apa? Mereka bilang, kuartal depan mereka tidak akan bermitra dengan grup AI. Mereka tidak sungguh-sungguh berpikir kalau mereka sehebat itu kan. Kabari mereka, kita masih punya banyak mitra. Aku juga mau mendukung industri baru. Xiao Heng, apa kau berminat mengelola restoran? Kawan, gimana kau melakukannya? Takaran garamnya pas banget. Aku juga nggak tahu. Serasa ada tenaga yang bangkit. Hei, pokoknya tantangannya sukses. Mulai saat ini kaulah kakak. Terimalah hormatku. Kak, kau sudah bekerja keras. Mulai sekarang aku akan menurutimu. Orang sepertiku masih bisa punya adik ya. Pastinya dengan keahlianmu kalau nanti kau buka restoran jangan lupakan aku ya. Ah, aku ini. Biasanya, aku selalu balas dendam dan balas budi. Pertama kali kulihat Kak Xiao, kau bukan orang sembarangan, gayamu kau bak tokoh penting. Jangan telepon lagi, Kak Xiao nggak mau angkat. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kau ingin aku mati, pesanku tidak dibalas. Diam, perempuan jahat. Qin Moxuan, kalau kau punya masalah, hadapilah aku. Kenapa kau melampiaskan amarahmu pada seorang wanita? Oh, cukup berani juga. Seorang putra ketiga keluarga Qin hanya untuk melampiaskan amarah, menggunakan cara licik seperti ini. Cara apapun tidak penting, yang penting berhasil. Terakhir kali aku lengah. Kali ini, aku akan membuatmu menyesal. Kau. Qin Moxuan. Beraninya kau? Kau pikir kau jago berkelahi? Bangun, ayo bangun dan pukul aku. Hahaha.
Berani-beraninya kau bicara pada wanita tuan muda ini. Hah, Koki busuk. Memangnya apa salahnya koki bau? Perempuanmu suka masakan si koki bau. Sudah, Geser, perempuan kejam. Dewa Perang Agung. Dewa Perang. Kenapa kau ada di sini? apa aku harus membiarkanmu mati? Itu bukan urusanmu. Aku ke hotel untuk mencarimu, tapi dia malah mengancamku. Dia kaya, serta berpengaruh. Apa yang bisa kulakukan? Di mana ponselku? Baterainya tadi habis. Aku sedang mengisi dayanya. Tolong bayar ya. Mau menelepon siapa? Kakak, aku salah. Bukankah kau Tuan Zhang? Kakak, aku salah, maafkan aku. Bilang, siapa yang mengutusmu? Tuan Qin, Dia jelas bisa mengutus banyak orang. Mengapa malah mengirimmu? sebenarnya aku punya identitas lain. Aku seorang pembunuh bayaran. Kerja di restoran cuma sampingan. Tak terlihat begitu. Pergilah. Terima kasih kakak, sudah memaafkanku. Halo, Nona Ai. Xiao Heng, kenapa belum pulang selarut ini? Kau baik-baik saja. Aku ada urusan. Maksudku sedang sibuk. Perlu bantuanku. Tak perlu bantuan. Sebenarnya ada apa kok misterius? Tenang saja. Aku aman. Aku janji pulang sebelum tengah malam. Halo, ini sekretariat keluarga Xiao. Tidak, jangan tutup dulu. Aku punya hal penting untuk disampaikan. Setiap kata yang kuucapkan berikutnya harus kau dengar baik-baik. Kak. Kak, semalam kau kemana? Jangan sentuh aku. Nyonya Ai belum menyentuh masakanmu. Dia sedang marah. Urus saja urusanmu, cepat. Cepatlah. Xiao Heng, keluar. Aku sedang coba resep baru. Sebentar lagi kuantarkan. Tunggu. Jangan coba-coba merayuku dengan makanan. Kau tahu betapa cemasnya aku semalam? Aku tahu kau mengkhawatirkanku, tapi tadi malam aku benar-benar ada urusan penting. Kau masih tak percaya padaku? Bukan aku tak percaya padamu. Sudah aku bilang, aku merekrutmu sebagai koki pribadiku. Karena aku mempercayaimu, tapi kamu justru pergi tanpa bilang, tak pulang semalaman, dan sampai sekarang tetap bungkam. Nona Ai, aku. Ada apa dengan bajumu itu? Jangan bilang semalam kau berkelahi lagi tadi malam. Tidak, tadi pagi aku cuma salah mengancingkannya. Nona Ai, Nona Lin berkunjung. Nona Lin, mau apa dia? Dia ingin bertemu denganku. Nona Lin, kenapa sempat datang ke sini hari ini? Apakah Anda Nona Airui? Kalau bukan aku, siapa lagi? Nona Airui, maaf atas insiden sebelumnya. Saya dengar Xiao Heng bekerja di sini. Saya ingin membawanya pulang. Tuan Xiao Heng memang bekerja di sini. Dan telah menandatangani kontrak. Tak masalah, saya bersedia membayar ganti rugi. Nona Lin, kau kira tempatku ini apa? Saya tahu ini memang mendadak. Namun saya sangat peduli pada Xiao Heng. Kalau kau benar-benar peduli padanya, kenapa dulu kau memukulnya? Oh ya, Nona Airui, ini untukmu. Edisi terbatas, hanya ada 5 unit di dunia. Kebetulan, Nona Lin, saya sudah memilikinya. Nona Airui, kumohon, aku benar-benar membutuhkan Xiao Heng. Izinkan dia ikut denganku. Tapi aku tidak ingin ikut denganmu. Hei, jangan bergerak kalau ayahmu tahu dan bilang kalau aku menyentuhmu lagi. Aku takkan bilang padanya. Nona Ai, aku baru bereksperimen dengan beberapa resep. Lihat. Xiao Heng, kau sengaja membuatku kesal. Nona Lin, bila tak ada urusan lain, silakan pulang. Jangan ganggu pekerjaanku. Xiao Heng, dulu waktu kita bersama,
Kau juga memasak untukku. Pulanglah bersamaku. Kau masak makanan favoritku ya. Pulang bersamamu agar seluruh keluargamu mengejekku. Aku akan melindungimu. Melindungiku? Lalu kenapa kau tak melakukannya sejak dulu? Oh ya, terakhir kali kau liburan ke Eropa kan? Saat itu aku keliru, aku seharusnya tak meninggalkanmu sendiri. Pulanglah bersamaku, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Sudah kubilang, jangan sentuh aku. Miao Chen, kau baik-baik saja. Jangan mendekat. Xiao Heng, kupikir kau masih menyimpan sedikit perasaan padaku. Ternyata aku salah menilaimu. Jangan sentuh aku. Meski kau tak mau kembali padanya, sebaiknya kau tak mendorongnya. Aku pun tidak mau. Mungkin karena baru sembuh, aku belum mampu mengendalikannya. Menurutku, kau harus mengejarnya. Bagaimana kalau nanti dia... Aku yakin dia tak akan melakukan hal bodoh. Tapi tampaknya dia begitu mencintaimu. Namun, jika sudah terlambat, aku takkan mungkin kembali. Tuan Muda Xiao. Aku ada keperluan di luar. Mau mengejar ya mengejar, masih saja cari alasan. Namun, Xiao Heng, aku tak keliru menilai dirimu. Denny, akhirnya kutemukan Tuan. Bangun, Paman Xiao. Sekretaris Ani yang memberitahumu. Ya, Tuan Muda, kami mencarimu setiap hari. Namun tak ada kabar. Karena aku amnesia. Kalian juga datang cepat. Ya, Tuan Muda, saya datang naik jet pribadi. Bukankah sudah kubilang jangan mencolok? Sangat tak mencolok, cuma membawa satu jet. Tuan Besar tak tahu kan? Saya tak memberitahu Tuan Besar, namun beliau juga terus menantikan kepulanganmu. Jika bukan karenanya, aku takkan begini. Beliau pun merasa bersalah. Beliau merasa bersalah. Tuan Besar beliau. Sudahlah. Aku takkan pulang bersamamu. Aku mau menyelidiki siapa yang membuatku amnesia. Paman Xiao, aku perlu bantuanmu. Baik, Tuan Muda, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Baiklah, pelankan suaramu. Jangan sampai mereka dengar. Tuan Muda, cepat ke sini. Nona Lin ingin... Nona Lin, jangan lakukan hal bodoh. Nona Ai, tidak perlu menasihatiku. Aku minta kamu untuk menjaga Xiao Heng dengan baik. Xiao Heng, kau kemana saja? Kubilang, aku ada urusan. Miao Chen, jangan lakukan hal bodoh. Xiao Heng, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Ini terlalu menyakitkan bagiku. Letakkan gunting itu. Jika kau tidak ikut denganku, aku akan mencelakai diriku sendiri. Kenapa kau memaksaku untuk ikut denganmu? Karena aku mencintaimu, Xiao Heng. Tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Xiao Heng, lebih baik kau ikut dengannya. Baiklah, aku ikut denganmu. Letakkan gunting itu. Benarkah? Kau tidak membohongiku? Jika aku membohongimu, aku akan celaka. Semoga tidak terjadi. Aku ingin kau baik-baik saja. Halo, aku mengerti. Tenang saja. Kau pergi sepanjang waktu ini, cuma untuk membawa pulang si pembawa sial ini. Ayah, Xiao Heng pulang dengan susah payah. Kau tak boleh bicara seperti itu padanya. Dulu kau pergi dengan begitu yakin, kupikir kau sangat tangguh. Tuan Lin Xiong, sepertinya kau salah paham. Aku cuma mengantar putrimu pulang. Tolong jaga dia. Xiao Heng, kau sudah jelas berjanji padaku. Memang, aku berjanji mengantarmu pulang. Tapi aku tak pernah bilang akan terus tinggal di sini. Ayah, jangan lukai Xiao Heng. Kembalilah ke kamarmu. Tidak mau. Kupikir kau makhluk apa yang membuat putriku tergila-gila. Hari ini akan kuhajar kau.
Jangan sakiti dia. Bagus, pergi begitu lama. Belajar bela diri untuk melawan aku. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Hajar dia. Direktur Lin, tidak kusangka pengawalmu cukup hebat juga. Hari ini kalau aku tidak menghabisimu, berterima kasihlah pada putrimu. Kau? Kalian tadi sedang turnamen bela diri. Kau siapa? Aku siapa? Masih ada yang tidak tahu siapa aku? Hei, ku beritahu kau, aku ini tampan dan gagah. Menawan dan mempesona, disukai semua orang, Tuan Muda Zhao Jiayan. Satu lagi yang menyebut dirinya Tuan Muda. Aku muak mendengarnya. Kau siapa? Aku. Orang biasa saja. Jangan pergi, Xiao Heng. Aku ingin menikah denganmu. Menikah? Jadi kaulah pria miskin yang diusir hari itu? Apa maumu? Sudah lama ku ingin menghajarmu. Oh, menurutmu aku saingan cintamu. Tenang saja, aku tak ada urusan dengan Nona Lin. Omong kosong. Wow, kemampuan bertarungnya luar biasa. Aku meremehkannya. Penampilannya terlihat miskin, namun keahliannya bertarung amat tinggi. Cukup. Belum puas membuat keributan. Kau yang memintaku kembali. Aku keliru, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik, itu katamu sendiri. Terima kasih, Miao Chen. Aku cuma tak ingin ada yang terluka lagi. Siapa kau? Tuan Muda, tak perlu panik. Ini Dr. Shanshan dari klub tertinggi. Dia tahu banyak hal. Karena itu, aku mengundangnya ke sini. Klub tertinggi. Klub bela diri tempat para pendekar berkumpul. Di sana tersimpan beragam teknik bela diri yang sudah hilang. Jubah emas, baju besi, langkah mengambang. Semua itu rahasia. Sepertinya kau sudah pulih. Tapi, sekarang kau tetap perlu beristirahat. Nanti akan kuceritakan sisanya. Kalau kau dokter dari klub tertinggi, kenapa aku tak pernah melihatmu? Aku bergabung setelah kau menghilang. Tapi, aku memang memiliki banyak data. Beritahu semua yang kau ketahui. Sudah kukatakan, sekarang kau harus banyak istirahat. Tuan Muda, kata Dr. Shanshan, pingsanmu terkait pemulihan ingatanmu. Kau menerima terlalu banyak rangsangan dalam waktu singkat. Aku sarankan kau beristirahat. Xiao Heng, apa semua berjalan lancar? Cukup lancar. Miao Chen sangat memperhatikanku. Lain waktu aku akan menjengukmu. Baik. Nona sudah siap, kita bisa pergi. Selamat datang, Sang Dewa Perang Agung. Selamat datang, Sang Dewa Perang Agung. Selamat datang, Sang Dewa Perang Agung. Dulu akulah Sang Dewa Perang Agung. Kini kau pun bisa, namun setelah kau cukup beristirahat. Ini, minumlah obatmu dulu. Mengapa kau terus memaksaku meminumnya? Ini ramuan khususku, mampu memulihkan staminamu dengan cepat. Saatnya kau mulai melatih tubuhmu. Semua ini pernah kulalui, sepele. Jangan meremehkannya. Tubuhmu saat ini belum tentu sanggup menanggungnya. Kapan kau akan mengungkapkan kebenarannya padaku? Andai kuceritakan sekarang, kau pasti terburu-buru membalas dendam. Lalu kapan aku boleh tahu? Ketika kau sanggup menghadapi 50 orang sekaligus. Aku mampu melawan 100 orang. Aku pergi dulu, pulangnya mungkin agak larut. Tak lama lagi semuanya akan membaik. Jika bukan Xiao Zhou yang memberitahu aku bahkan tak tahu kau pulang ke rumah orang tuamu. Kenapa? Kau meneleponku kembali hanya untuk menyalahkanku. Ada masalah lagi di keluargamu?
Jangan asal menebak. Ayahku memaksaku untuk rujuk dengan Reno. Qin Moxuan, pria hina yang cuma bisa mengintimidasi perempuan itu. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Bulan depan, saat pesta ulang tahunku, kami akan bertunangan. Aku tak akan membiarkanmu menikah dengan pria hina itu. Kenapa kau seheboh itu? Tidak apa-apa. Aku cuma tak suka pria hina itu. Oh, kau benar-benar seperti pahlawan ya. Percayalah padaku. Lagi pula, bukankah aku koki yang kau pekerjakan? Apakah Nona Lin akan menyetujuinya? Bukan urusanmu. Xiao Heng, cepat pulang. Paman Xiao diserang. Apa? Dari Nona Lin, kan? Ai Rui, percayalah padaku. Apapun yang terjadi, tunggulah aku pulang. Ya, selalu saja tergesa-gesa begini. Barusan dia memanggilku Ai Rui, bukan Nona Ai. Nona, rupanya Nona ada di sini. Rupanya Nona ada di sini. Zhou Kun. Nona tak mengizinkan saya ikut. Ternyata Nona mau bertemu Xiao Heng. Zhou Kun, jangan beritahukan ayahku. Nona, apa Nona benar-benar jatuh cinta? Saya. Aduh, Nona, sebaiknya Nona pulang bersama saya. Tenang saja, saya tak akan memberitahu Tuan. Siapa yang membuat paman begini? Saya tak tahu. Saya kembali setelah membeli obat. Dia sudah tergeletak. Tapi dilihat dari kondisinya, sepertinya dia disakiti oleh seorang ahli dari klub tertinggi. Kau tahu soal itu? Klub tertinggi, aku hafal semua jurus anggotanya. Paman, apa paman masih ingat siapa yang memukul? Saya tak ingat. Itu telapak memori putus. Setelah menggunakan telapak memori putus, kejadian dalam waktu singkat akan terlupakan. Telapak memori putus? Kau tahu siapa yang mampu memakai jurus ini? Beberapa orang. Yang menempati peringkat pertama saat ini, Zhao Jiayan bisa. Zhao Jiayan, bocah ingusan itu, dia juga bisa menduduki puncak. Jangan meremehkannya, dialah sosok setelahmu. Dengan nilai kekuatan tempur komprehensif tertinggi. Kalau begitu, Shanshan, bantulah aku mengatur pertemuan dengannya. Baik. Tuan muda, jangan gegabah. Tenang saja, aku tahu batasanku. Tak heran dia dijuluki Dewa Perang. Keren juga, ya. Aku ingat kau, lelaki miskin yang meninggalkan tunangannya. Jangan keterlaluan. Keluarga Lin yang mengusirku. Aku tak peduli, siapapun yang menyakiti Miao Chen akan kuhajar. Jangan kena wajahku. Wah, kau makin hebat saja ya. Jelas aku lebih kuat darimu. Bangun, aku mau bertanya. Pernahkah kau mengikutiku? Kau kira aku gila? Kupikir kau juga tak berani. Kalau begitu, kau tahu siapa yang menguasai jurus putus ingatan? Aku tentu bisa. Jangan bercanda selain kau. Selain aku. Suasana jadi menegangkan begini. Aku jadi lupa. Duh, aku lapar. Nanti ku traktir makan. Silakan makan saja. Sepertinya kau jarang makan di tempat seperti ini. Aku sudah kesini minggu ini. Wah, tak kusangka kau seperti ini. Jangan berpikir yang macam-macam. Katakan padaku, siapa yang bisa jurus telapak pemutus ingatan? Untuk apa kau menanyakan ini? Kalau kau mau belajar, aku bisa mengajarimu. Biaya lesnya diskon 50%. Jangan main-main denganku. Katakan atau tidak. Baik, tenanglah. Aku akan memberitahumu. Han Gui dari klub tertinggi dan 5 besar di peringkat kekuatan, juga peringkat ke-7 bisa. Peringkat kekuatan 7 besar, mereka semua bisa mempelajari teknik tingkat tinggi ini. Siapa? Zhang Yuanhua. Orang ini sangat berbakat, tapi seperti namanya, sangat licin. Sepanjang hari, dia hanya memikirkan untuk membangun koneksi dan memperluas pergaulan. Pantas saja dia peringkat ke-7. Jika aku pergi ke klub tertinggi, bisakah kau mengumpulkan mereka? Mereka semua orang terhormat, aku tidak bisa sembarangan mengumpulkan mereka begitu saja. Lagi pula Han Gui itu, keberadaannya tidak diketahui, bagaimana aku bisa menemukannya? Kau terlalu berhati-hati. Masih pantas disebut Dewa Perang tertinggi. Wah, aku baru saja dengar Kak Zhao datang. Benarkah kau? Ya, ini siapa? Ini adik perempuanku, panggil dia Kak Zhao. Halo Kak Zhao, dan ini Xiao Heng. Qin Moxuan,
Ada apa? Baru bertemu langsung main tangan? Tanyakan saja padanya. Bagaimana? Kalian saling kenal? Ada masalah? Kenalan lama. Benar kan? Xiao Heng, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Saya tidak seperti orang yang memukul perempuan. Apalagi sepertimu, yang jelas-jelas tahu akan dipukul tapi masih saja mendekat. Soal kamu mencari wanita baru, apa Airui tahu? Xiao Heng, apa maksudmu? Kalau kau berani membuat Airui sedih lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Heng, jangan salah paham. Kak Qin hanya merasa dia bersalah padaku waktu itu. Tidak ada maksud lain. Lagi pula, hubungan kita sudah lama berlalu. Kalian ngobrol saja dulu. Aku ada urusan. Permisi dulu. Lihat, mantan pacarku sangat pengertian. Tidak seperti orang tertentu. Kau juga dari klub Dewa Perang? Ya, kau juga ingin bergabung. Hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Tidak bisa bergabung. Tidak ada niat itu. Aku hanya mencari beberapa orang. Dalam hal ini aku tidak bisa membantu. Ini bukan permintaan, ini perintah. 2 hari lagi, aku ingin melihat mereka di sini. Saya ingin mereka semua. Kalian hanya menemukan 1 orang ini. Yang juga pecundang di tanganku. Apa kalian berdua pernah bertarung? Bos, apa kau kenal Jiayan? Kejadian terakhir kali. Kau pantas disebut Dewa Perang Tertinggi. Dewa Perang Tertinggi sebelumnya. Sangat dihormati. Jiayan sepenuhnya pantas menyandang gelar Dewa Perang Tertinggi. Lalu kenapa? Ketika saya memintanya mencari 6 orang, dia hanya membawamu sendiri. Oh iya, bukankah kau punya anak buah? Kenapa peringkat ke-7? Bos, kau juga tahu di dunia ini, memiliki banyak identitas kan lebih baik. Ku dengar. Kau bisa jurus telapak daya ingat? Sudah lama tidak berlatih. Bos, aku sungguh tidak berbohong. Tentu saja, karena sekarang yang kupegang adalah titik lemahmu. Katakan, akhir-akhir ini pernah ke Gedung Mawar? Tidak pernah dengar. Bohong. Ada apa? Bicara baik-baik, jangan main tangan. Baguslah kau jujur. Kalau tidak, kau akan menyesal. Katakan padaku, apakah teman-temanmu pernah ke sana? Mana aku tahu kemana mereka pergi. Tatapan matamu sudah menceritakan semuanya. Awas kalau kau berani membohongiku. Baiklah. Aku katakan, tadi malam aku minum dengan Zoukun. Dia bilang dia dapat tugas besar. Lalu apa lagi ya? Dia menyebutkan apartemen Mawar. Zoukun. Nama yang familiar. Apa nama lengkapnya dulu? Namanya Zoukun. Aku tidak tahu dia pergi kemana sekarang. Zoukun. Bukankah dia kepala pelayan di rumah Airui? Zoukun. Malam ini aku akan menemukannya. Xiao Heng, kau tidak minum, tapi bermulut besar ya. Hal yang aku dan saudara Qin tidak bisa lakukan, kau bisa? Kita lihat saja. Meskipun kau bisa sihir. Tidak mungkin secepat itu, kan? Selamat datang, Panglima Tertinggi. Selamat datang kembali, Panglima Tertinggi. Ini sedikit hadiah untuk Anda. Ting Ting, kenapa kau datang? Hei, ada apa denganmu? Tadi berpelukan, sekarang malah didorong. Pantas saja disebut bajingan. Dia masih bernapas. Dia hanya terhipnotis. Tertidur saja. Selamat datang kembali untukku. Aku selalu di sini. Hadiah? Hadiah apa? Apa ini? Daftar? Daftar orang yang pernah ke apartemen Mawar. Karena orang-orang di sini pernah ke apartemen Mawar, kita cari saja satu persatu. Apa itu intinya? Intinya adalah orang yang mengirim pesan. Mereka terus melacak kita dan memanfaatkan Ting Ting untuk mengirim pesan. Kok aku ada di sini? Xiao Heng, kok kamu juga ada di sini? Kamu dihipnotis oleh seorang ahli. Dia juga memanfaatkanmu untuk mengirim pesan. Tidak. Tadi aku pergi ke ruang rias untuk merias wajah. Ada seorang gadis bertanya tentang warna lipstikku. Tiba-tiba aku pingsan. Dan saat bangun aku sudah ada di sini. Apakah kamu melihat wajahnya dengan jelas? Tidak. Xiao Heng, jangan-jangan kamu sengaja mengulur waktu. Sudah jam 8. Mana orangnya? Xiao Heng, aku rasa kau hanya membual. Hal yang aku dan saudaramu tidak bisa lakukan, bisakah kau melakukannya? Aku sudah bilang, malam ini Zoukun pasti datang. Sudahlah.
Kalau kau benar-benar bisa menemukan orang yang menghilang, aku akan berlutut padamu sekarang juga. Kakak Kun, kemana saja kau akhir-akhir ini? Halo kakak Xiao, ada urusan jadi terlambat datang. Kak Kun, bukannya kamu bilang pergi ke Eropa? Ting Ting, kenapa kamu ada di sini? Wah, ternyata kamu punya pacar lama juga ya. Kamu pergi begitu lama, tidak bolehkah aku cari yang lain? Zoukun, ternyata kamu bermuka dua. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu. Orang itu sangat misterius, saat memberi tugas juga sangat rahasia dan menggunakan pengubah suara. Aku memanggilmu bukan untuk bicara omong kosong. Cepat katakan, kamu tidak mau bekerja pada Nona Ai lagi kan? Aku sungguh tidak tahu. Kamu berani melukai orang, tapi tidak berani jujur, ya? Aku tidak pernah melukainya. Apa kamu tidak menerima tugas rahasia untuk pergi ke apartemen Mawar? Apartemen Mawar apa? Aku pergi ke bar Mawar untuk memberi pelajaran pada seorang bartender. Apa? Benar, siapa suruh dia menggodaku? Makanya aku minta bantuan Kak Kun. Lalu kami perlahan menjadi akrab. Lalu, Aku ternyata ditipu. Pak Zhang, kenapa tidak dijelaskan? Zoukun, kenapa kamu tidak menjelaskannya? Saya mabuk, mana saya tahu apa yang dia katakan. Kalau begitu, saya tidak perlu menahan kalian. Xiao Heng, bebaskan Kak Kun. Aku bersedia balikan denganmu. Kamu cukup setia, kawan. Tapi saya tidak pernah kembali ke masa lalu. Kak, bebaskan kami, akan kujalani apapun untukmu. Xiao Heng, jangan gegabah. Kau pikir aku mau apa? Kau tidak akan. Aku hanya menyuruh mereka pergi. Zoukun, bawa wanitamu dan pergi. Tunggu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Tidak, tidak. Dan kau harus setia pada Ting Ting. Aku tidak akan bilang, aku janji tidak akan bilang. Sial, petunjuknya hilang lagi. Wah, siapa ini? Marah-marah begini. Kau siapa? Bukankah kau sedang mencariku? Apa maksudmu? Aku tadinya berniat memberimu hadiah, tapi tak kusangka kau tidak memahaminya. Jadi dengan terpaksa aku muncul sendiri. Menarik. Ini Ame, peringkat kelima di papan peringkat klub tertinggi. Tidak ada namamu di daftar. Daftar yang kuberikan. Tidak ada hubungannya dengan apartemen Mawar. Tapi, berhubungan dengan hal yang ingin kau ketahui. Apa maksudmu? Kau benar-benar ingin aku mengatakannya di sini. Kalau begitu, kami tunggu di luar. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Keahlian Tuan Muda Xiao memang masih hebat. Bahkan tahu namaku. Benar kau pelakunya. Kenapa kau menyerang pengurus rumah tangga? Tuan Muda Xiao tidak pernah memukul perempuan. Kau anggota peringkat tertinggi, berbeda. Jika kau melumpuhkanku, kau akan tertipu seumur hidup. Katakan. Aku pergi ke apartemen Mawar untuk mencuri data. Lalu kenapa kau datang menemuiku? Aku dengar Dr. Shanshan akhir-akhir ini sedang merapikan data Han Gui. Han Gui berhutang banyak budi padaku. Aku terus mencarinya. Tapi belakangan ini, aku merasa ada yang tidak beres. Lanjutkan. Identitas Dr. Shanshan sangat mencurigakan. Biasanya, dokter yang masuk ke klub tertinggi harus melalui penilaian yang ketat. Tapi identitas Dr. Shanshan datanya sangat sederhana. Awalnya, aku pikir dia hanya masuk lewat jalur belakang, jadi aku tidak peduli. Tapi hari itu saat aku mencuri data, aku menemukan surat rahasia. Dia sengaja masuk ke klub tertinggi. Tujuannya untuk mendekatimu. Mendekatiku? Dr. Shinshan, kenapa mendekati saya? Saya tidak tahu. Saya belum selesai membaca surat rahasianya. Sudah ditemukan oleh Paman Xiao. Terima kasih atas informasinya. Yang ingin Anda ketahui sudah saya katakan semua. Bolehkah saya pergi? Tunggu, karena kamu sudah melihat datanya. Apakah kamu melihat orang yang menyerang saya saat itu? Tuan Muda Xiao, Anda tidak bisa memanfaatkan kemampuan bela diri Anda
lalu memanfaatkan saya kan? Saya jadi sangat rugi. Lalu apa maumu? Informasi saya tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Tidak bisa. Bagaimana kalau begini? Anda mentraktir saya makan, saya akan memberitahu Anda tentang kejadian tahun itu. Saya traktir sekarang. Sekarang belum waktunya. Ada apa? Halo Xiao Heng, barang-barang rongsokanmu masih ada di rumahku. Aku dan Kak Kun akan segera pergi ke Australia. Kalian pergi menghindari masalah juga bagus. Tapi aku masih berhutang biaya listrik padamu. Aku bermurah hati, tidak perlu dibayar. Baiklah, kalau begitu barang-barangku juga tidak kuambil, kita impas, jangan hubungi aku lagi. Tuan muda Xiao orang yang tegas ya. Gawat, Zhou Kun tertabrak mobil. Hotel ini milik keluarga saya. Kalian aman tinggal di sini, Ci. Kukira mobil apa, ternyata mobil listrik. Aduh, untungnya mobil listrik. Kalau tidak, nyawa melayang. Kak Zhu, tenanglah. Mobil itu sengaja memperlambat lajunya. Kurasa seseorang ingin memperingatkan kita. Sepertinya banyak pihak yang mengawasi kita. Baru saja bilang tidak akan bertemu lagi. Sekarang sudah bertemu lagi. Ini semua karena hubungan kalian yang rumit, membuat kami terluka. Semua ini karenamu. Masih ingin menyelidiki apartemen itu, tapi tidak menjelaskan dengan jelas. Saatnya tiba, aku akan memberitahu kalian. Lagi pula, kamu bisa menemukan Zhou Kun dalam waktu setengah hari. Kungfumu juga sangat tinggi. Benar-benar merendah. Besok aku akan pergi mencari Amei. Kalian tidak perlu mengikutiku. Baik. Semuanya sudah sangat jelas. Orang yang menjebakmu waktu itu adalah Han Gui. Dia iri dengan kemampuanmu dan ingin menghancurkanmu. Aku tahu dia terlibat. Aku ingin daftar semua orang yang terlibat. Xiao Heng, benarkah kau? Kenapa kau di sini? Apakah ini pacarmu? Dia terlihat familiar. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Cih, jangan menyangkalnya. Jadi, kau kabur dari rumah Nona Lin. Airui, kau tidak boleh minum lagi. Ayo pulang. Pulang untuk apa? Pulang untuk menghadapi ibu tiriku yang hanya 2 tahun lebih tua dariku? Atau pria brengsek yang suka main perempuan itu? Ibu tiri, kita senasib sepertinya. Ayo. Minum bersama. Baiklah, gelas ini untuk kita yang senasib. Kakak ipar, aku juga harus menghormatimu segelas. Nona Ai, kau benar-benar tidak boleh minum lagi. Nona Ai? Kau kenal aku? Oh, Xiao Heng pasti sudah memberitahumu tentangku. Dia jago masak loh, 555 butir garam pas sekali. Kalian ngobrol saja dulu, aku pergi dulu. Jangan pergi, apa kau yang memanggil Airui kemari? Pintar sekali. Kenapa? Anda urus saja dulu Nona Ai Anda ini. Gelas ini untuk kita yang senasib. Kamu. Kita. Maaf. Semalam salahku. Terima kasih. Terima kasih? Hah? Terima kasih. Karena telah membuatku merasakan bagaimana rasanya menjadi perempuan jahat. Kim Mok Suan tidak akan pernah menyangka tunangannya tidur dengan orang lain. Airui, aku akan bertanggung jawab atas kejadian semalam. Aku ditakdirkan untuk menikah dengan Kim Mok Suan. Bagaimana kamu bertanggung jawab? Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Kim Mok Suan. Xiao Heng, apakah kamu benar-benar peduli padaku? Aku ingin kamu bahagia. Airui, aku menyukaimu. Mengetahui perasaanmu sudah cukup bagiku. Apakah kamu juga menyukaiku? Tahu saja, tidak perlu dikatakan. Semalam menyenangkan. Ternyata dia juga menyukaiku. Xiao Heng, kamu kemana semalam? Minum-minum dengan beberapa teman. Cepatlah kembali. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Tentang penyeranganku? Ya, salah satu pelakunya telah kembali. Dan akan menghadiri acara pertunanganmu dengan Nona Lin. Pertunangan Nona Lin. Miao Chen bertunangan? Di antara 5 grup besar, grup Xiaolah yang paling kuat. Grup Lin dan grup Zhao memiliki hubungan yang erat. Sementara klub tertinggi yang didirikan oleh Han Gui bergantung pada investasi dari 5 grup besar. Aku tahu semua itu. Berikutnya adalah poin pentingnya. Han Gui takut dengan kekuatan Anda. Jadi dia dan anak buahnya berkonspirasi untuk menjebak Anda, memukul Anda dengan jurus penghapus ingatan, membuat Anda kehilangan ingatan,
lalu membawa kekayaan yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun di klub, melarikan diri semalaman. Aku ingat, tapi aku penasaran. Bagaimana kau tahu semua ini? Tidak semua mantan anak buah Han Gui pergi sebagai dokter dan telah berada di klub selama bertahun-tahun. Aku juga tahu beberapa informasi. Mendengarmu berkata begitu. Dia memang sengaja. Aku punya masalah pribadi dengan Han Gui. Aku ingin balas dendam padanya, jadi aku mengumpulkan informasi ini. Tapi, kemampuan bertarungnya terlalu tinggi. Mungkin hanya Anda yang bisa mengalahkannya. Itu sebabnya aku menghubungi kepala pelayan Xiao untuk menemukan Anda. Tapi kau salah tentang satu hal. Dia memukulku dengan jurus penghancur tenaga dalam. Dia ingin melumpuhkanku. Kedua jurus itu memang sangat mirip, tetapi titik pukulannya berbeda. Aku sudah memeriksa luka di dada Anda. Aku sangat yakin yang memukul Anda adalah jurus penghapus ingatan. Aku harus menemukannya. Membalas dendam atas pukulan itu. Selama bertahun-tahun dia bersembunyi di luar negeri, tapi aku punya kabar dia akan kembali untuk menghadiri pesta pertunangan Nona Lin. Lagi pula, orang yang paling dekat dengannya adalah Tuan Lin. Sepertinya aku harus menyusup ke pesta pertunangan. Xiao Heng, aku tahu itu kau. Apa Zhao Jiayan yang memberitahumu? Aku sudah bilang padanya untuk tidak mengatakannya. Jiayan sudah berjanji padaku, dia bilang tidak akan pernah membohongiku. Lalu kau masih bilang padaku untuk tidak bertemu denganku selamanya? Itu hanya karena aku marah. Bawa aku pergi. Kau tahu itu tidak mungkin. Aku tahu. Cepat pergi, tidak baik kalau ada yang melihat. Oh ya, Jiayan bilang kau datang untuk menangkap seseorang. Dia benar-benar menceritakan semuanya padamu. Jangan khawatir, aku dan Jiayan akan bekerja sama denganmu. Miao Chen, aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Aku sudah terlibat. Kak Xiao, kenapa kau di sini? Bukankah kau pergi untuk menghindari masalah? Kenapa di sini? Kak Xiao, kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa menghidupi diriku dan Ting Ting? Nona Ai juga tidak membutuhkanku lagi. Aku dengar di sini membutuhkan orang, jadi aku datang. Kita cukup berjodoh. Kak Xiao, jangan senang dulu. Tuan Besar berpesan padaku, jika bertemu denganmu, tangkap dan bawa kau kembali. Maaf, aku pergi dulu. Kak Xiao, maafkan aku. Dasar pembawa sial. Masih berani juga kau menyelinap ke keluarga Lin dan menjadi koki. Apa salahnya jadi koki? Lebih baik jadi koki daripada jadi menantu di keluargamu. Orang-orang usir dia. Tuan Lin, ingatan Anda payah sekali. Anda lupa kejadian terakhir? Aku tidak melupakannya. Kau pikir, tali kecil ini bisa mengikatku? Siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Akulah Dewa Perang Topeng Agung. Dia ini selalu menang. Bisa melawan ratusan orang. Dari klub agung, sosok yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya melegenda. Dewa Perang Topeng yang tak terkalahkan? Ingatanmu cukup bagus. Benar, itu aku. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Memang kenapa? Keluarga Lin yang menyelamatkanmu. Itu karena aku beruntung. Lagi pula, salah satu orang yang mencelakaiku berani mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke Indonesia. Hubungan ini sangat istimewa ya. Ya, saat itu Han Gui yang ingin mengusirmu. Aku yang mengantarnya pergi. Setelah itu, aku mengirim orang untuk mencarimu. Mencariku? Jangan berpura-pura. Miao Ken yang menyelamatkanku. Ya, ini semua kebetulan. Dulu Han Gui tidak mengenali penampilanmu. Kalau tidak, kau tidak akan berada di sini hari ini. Ini adalah balasanmu. Kau tinggal di rumah kami begitu lama. Putriku juga sangat mencintaimu. Ini juga balasan. Lin Xiong, kau berhutang padaku lebih dari ini. Apa maumu? Beritahu aku dulu keberadaan Han Gui. Urusan kita. Kita selesaikan nanti. Kau boleh membalasku, tapi kau tidak boleh menyakiti putriku. Tenang saja aku. Tidak menghargai perasaan lama. Han Gui tidak akan datang hari ini. Ini dulu berita palsu yang kusebarkan. Ini disebut memancing ular keluar dari lubangnya. Sayang yang harusnya datang tidak datang. Malah kau yang datang. Apa mungkin yang sebenarnya ingin dipancingnya adalah Shan Shan? Karena dia memegang informasi tentang Han Gui,
Lim Xiong takut melibatkan dirinya sendiri, tapi target Shan adalah aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sangat membingungkan. Apapun yang kau lakukan, hari ini aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pesta pertunangan putriku. Sayangnya, kau sudah menghancurkannya. Ayah. Ternyata ayah juga terlibat dalam semua ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Miao Chen, kamu tidak menemani Jian. Ngapain kamu ke sini? Kalau aku tidak ke sini, apa aku harus terus-menerus dibohongi? Bagaimana kamu bicara dengan ayah seperti itu? Aku muak. Xiao Heng, bawa aku pergi dari sini. Keterlaluan. Kamu harus menghadiri pesta pertunangan, semua orang di bawah sedang memperhatikan. Ayah hanya memikirkan harga diri ayah. Tidak pernah memikirkan perasaanku. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Hei, jangan emosi. Aku hanya akan pergi sendiri. Aku tidak akan membawa putrimu pergi. Tidak, Xiao Heng. Jangan tinggalkan aku sendiri. Miao Chen, kamu kenapa? Miao Chen, ada apa denganmu? Katakan sesuatu. Masih berdiri di situ? Cepat panggil dokter. Dia terkena pukulan ingatan hilang. Hanya dokter dari klub tertinggi yang bisa mengobatinya. Siapa yang mau bicara denganmu? Aduh, apakah ini klinik medis klub tertinggi? Putri saya terluka. Saya siapa? Saya, Direktur Lin. Kalian cepat kemari. Amei, kenapa dia menyerangku? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia sangat peduli padamu. Kau malah melindunginya seperti ini? Katakan sesuatu, biasanya kau cukup cerewet kan? Aku benar-benar buta karena telah membantumu. Kalian sudah cukup bertengkar. Miao Chen terganggu, aku akan mengusir kalian. Aku pasti akan mencari tahu siapa pelakunya. Aku tidak akan melepaskannya. Jika kau tidak dapat menemukannya, jangan kembali. Hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu. Aku akan mengurusmu. Aku adalah dewa perang topeng tertinggi. Tidak mungkin terjadi sesuatu. Akulah dewa perang tertinggi. Miao Chen adalah tunanganku. Ingat itu. Tuan Muda Xiao, kenapa menelepon di saat seperti ini? Amei, kau di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Di mana lagi? Tentu saja di klub tertinggi. Wah, tamu langka. Katakan padaku, kenapa kau menyakiti Miao Chen? Apa yang kau bicarakan? Dari mana kau menemukannya? Aku sudah kehilangannya beberapa hari. Jujurlah, kalau tidak ingin kuhajar kau. Apa yang kau lakukan? Aku tidak membohongimu. Aku sudah kehilangannya beberapa hari. Oh ya, saat aku pergi ke apartemen Mawar hari itu aku kehilangannya. Apartemen Mawar? Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku tidak perlu membohongimu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku percaya padamu untuk saat ini. Jika bukan Paman Xiao, maka itu pasti Shanshan. Shanshan? Sepertinya dia memanfaatkan aku. Memanfaatkanmu? Sepertinya dia adalah ular yang ingin dipancing Lin Xiong. Benar, dia mendekati saya. Bukan untuk membalas dendam pada Handi, tapi untuk membalas dendam pada Li Xiong. Dan malam ini, saya mengungkapkan semuanya di depan Li Xiong. Dia pun jadi panik, dia ingin menghancurkan saya. Sudah kubilang, riwayat hidupnya sebelumnya palsu. Tapi menurutku, dia melakukan ini bukan sepenuhnya untuk mendekatimu. Aku putra sulung keluarga Xiao. Apa dia ingin balas dendam pada keluarga Xiao? Mungkin saja, keluargamu kan kaya raya. Entah berapa banyak hutang yang dibuat. Kalau begitu dia salah perhitungan. Aku juga punya dendam dengan keluarga Xiao. Oh,
Ini langka, ceritakan padaku. Dengan kemampuanmu menyelidiki, ini seharusnya cukup mudah, kan? Karena kau menyelidiki Shanshan sampai sejauh ini, aku harap kau terus membantu. Aduh, aku tidak pernah bekerja gratis. Tapi, membuat Tuan Muda Xiao berhutang budi padaku juga bagus. Aku terima pekerjaan ini. Terima kasih. Aku pulang dulu. Kenapa kau lari saat melihatku? Pak Xiao, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya hanya ingin mencari uang lebih banyak. Apa maksudmu? Anda adalah bintang keberuntungan. Anda adalah dewa. Tolong maafkan saya. Jujur saja, apa kau tahu sesuatu? Katakan. Seseorang membayar saya banyak uang untuk mengikuti Anda. Siapa? Saya tidak tahu. Saat itu saya ingin bertanya, tapi mereka melarang saya bicara. Kalau tidak, akibatnya akan buruk. Kau punya banyak koneksi. Apa kau tahu di mana Han Gui? Saya tidak tahu. Ada apa? Kau peringkat ke-7 di daftar tertinggi. Masa kau tidak tahu? Baiklah, baiklah. Saya akan bicara. Dulu saya ada urusan bisnis dengan Han Gui. Kemudian tokonya dialihkan. Jadi kami kehilangan kontak. Dialihkan ke siapa? Cepat katakan. Saya akan bicara. Jangan pukul saya. Halo, siapa ini? Seorang pembeli besar. Kau seharusnya mencari Kak Zhao. Dia jago dalam urusan bisnis. Bukankah kau pintar merayu? Lawan bicaramu kan wanita cantik. Aku sudah melihat peringkatmu. Bahkan tidak masuk 20 besar. Pak Zhang saja lebih tinggi peringkatnya darimu. Itu karena tuan muda ini tidak belajar dengan serius. Meskipun kau belajar 20 tahun, kau tidak akan melebihi aku. Tapi, sepertinya kau cukup berbakat dalam berbisnis. Tuan Xiao? Benar, Nyonya Yu. Anda sungguh cantik dan menawan. Saat kulihat lebih dekat, Anda mirip dengan kenalan lamaku. Dia adalah saudara kembar Amei, tetapi mereka menjalani kehidupan masing-masing, jarang bertemu. Tuan Xiao sebelumnya tidak mengatakan ada orang ketiga. Bukankah kau juga membawa beban? Dia perantara, sifatnya berbeda. Dia adalah tuan muda keluarga Qin Moksuan. Ternyata Tuan Muda Qin. Maaf, nada bicaraku tadi terlalu keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisnis apa yang ingin Tuan Muda Qin bicarakan? Kami ingin membeli sesuatu darimu. Membeli sesuatu? Tuan Xiao lucu sekali. Informasi Han Gui. Sepertinya bisnis ini tidak bisa dibicarakan. Sampai jumpa. 9 gerbang Yin Yang Ko. Bagaimana kau bisa? Nyonya Yu tahu jurus ini? Tentu saja. Di seluruh klub tertinggi, hanya ada 2 orang. Wawasan Bos Yu, luas sekali. Jangan-jangan kau Dewa Perang Topeng. Saya merasa malu. Memang benar saya. Kau masih hidup? Benar, Dewa Perang Topeng. Dia seperti dewa di klub ini. Tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah kalah. Sampai Han Gui mengkhianatiku. Kak Xiao, sebelumnya saya salah telah menyinggung Anda. Mohon. Tidak apa-apa. Saya orangnya pemaaf. Dewa Perang, orang yang mencelakaimu dulu adalah Han Gui. Saya hanya mengambil sedikit keuntungan. Benarkah? Kenapa saya merasa kau agak kecewa? Bos Yu, Asal kau memberitahuku apa yang ingin ku tahu, aku akan membiarkan kalian pergi. Kami sudah lama tidak berhubungan. Begini saja, aku akan memberikan nomor lamanya padamu. Nah, begitu. Bos Yu, tenang saja. Minumlah sedikit untuk menenangkan diri. Sudah kubilang, kita sudah lama tidak berhubungan. Jangan salahkan aku. Jika ada kabar terbaru, laporkan segera kepadaku. Lepaskan dia. Kak Xiao, kau di sini. Kenapa kau lagi? Keluarga Lin, kau ada di sana. Keluarga Ai, kau ada di sana. Pak Zhang, saudaramu. Berapa banyak rahasia yang kau miliki? Aku sudah mengatakan semuanya. Kurasa kau belum mengatakan apa-apa. Kak Qin, Pak Zhang, kalian berdua juga ada di sana terakhir kali. Aku sudah mengatakan semuanya, dan diserang oleh orang berpakaian hitam. Hampir mati. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ting Ting? Ting Ting baik-baik saja. Lalu apa hubunganmu dengannya? Dia sepupuku. Aku datang setelah menerima teleponnya, dan masuk ketika melihat ada yang tidak beres. Baiklah, aku tidak akan mengancam wanita lemah. Kita akhiri saja di sini. Dia adalah dewa bertopeng. Apalagi yang kau ketahui? Cepat katakan. Jadi Kak Xiao adalah guruku. Zokun sebelumnya banyak menyinggung, mohon guru memaafkan. Guru,
Aku tidak pernah menerima murid. Guru, saya tidak pernah menerima murid. Anda bagaimana bisa menerima saya sebagai murid? Saya sangat mengagumi Anda. Jadi saya memberi hormat pada potret Anda dan menganggap Anda sebagai guru saya. Zokun, bukannya saya tidak menerima murid, tapi kamu harus membantuku. Guru, perintahkan saja. Bantu aku mencari keberadaan seseorang, Hangui. Hangui? Tidak mungkin. Bisa. Hangui sebelumnya memiliki hubungan dengan kami. Sebelum dia pergi ke luar negeri, saya dengar dia punya warisan, jadi saya mencari tahu di mana dia tinggal. Tapi sekarang saya tidak yakin apakah dia masih di sana. Murid yang baik, kata-katamu itu sudah cukup. Dewa Perang Tertinggi menerima saya sebagai murid. Tante Yu, silakan dicoba. Ah, baik. Kamu kenapa? Ah, tidak apa-apa. Hanya saja koki baru ini agak familiar. Bagaimana? 555 butir garam. Benar-benar tepat. Kebiasaan mereka berdua sangat mirip. Ruier, keahlian memasaknya memang bagus. Aduh, kalau kamu sudah bilang begitu, ya sudah pasti dia. Aku masih merasa. Anda tenang saja. Nona sudah menunjukkan buku resepnya kepadaku. Pasti tidak masalah. Hanya saja aku rasa masih kurang satu hidangan pembuka. Hidangan pembuka apa? Akan kubuatkan untukmu sekarang. Hei, kamu gila? Mau apa? Jangan bergerak. Joukun sudah menyetujuimu, kamu masih mau apa lagi? Memang sudah menyetujuiku, tapi aku masih ada urusan yang perlu bantuan Anda. Dewa Topeng Agung meminta bantuanku bahkan 2 kali. Kalau tersebar luas, cukup memberiku muka. Xiao Heng, kamu itu Dewa Topeng Agung. Xiao Heng, bagaimana mungkin namamu sama dengan putra sulung grup Xiao? Nyonya Yu, Anda bahkan bisa mengenali. Saya sebagai tuan muda keluarga Xiao, lalu kenapa Direktur Lin tidak ingat? Mereka keluarga Lin tidak becus. Apa yang bisa mereka ingat? Apa sebenarnya maumu? Aku tidak mau macam-macam. Aku hanya ingin kau membantuku 2 hal. Kau tuan muda Xiao, juga dewa perang tertinggi bertopeng, tapi jangan lupa. Sekarang aku adalah Nyonya Ai Group, bisa dibilang seniormu. Tapi aku selalu menghormati kekuatan. Xiao Heng, jangan keterlaluan. Tidak akan. Bagaimana mungkin aku menyakiti calon ibu mertuaku? Jangan mimpi, Ruier akan menikah dengan Qin Moxuan. Nyonya Yu. Oh, sekarang harus dipanggil Nyonya Ai. Kau harus membatalkan upacara pertunangan. Bukankah itu berarti aku secara terang-terangan bermusuhan dengan Qin Group, merusak reputasi Ai Groupku? Lalu kau mau bermusuhan dengan Xiao Group kami. Orang itu bajingan demi keuntungan grup. Kau mendorong Ai Rui ke dalam api. Ruier, kami berkorban demi kepentingan keluarga, kau seharusnya tahu betul. Kalian semua seperti ini. Sudahlah, lupakan saja. Aku ingin bertemu Direktur Qin, bantu aku untuk membuat janji dengannya. Halo, apakah ini kepala pelayan Qin? Tolong hubungi Direktur Qin. Aku ingin membicarakan pernikahan anak-anak kami. Xiao Heng, lepaskan aku. Kau berani-beraninya menipuku selama ini. Aku terpaksa, maafkan aku. Aku sangat mempercayaimu. Tapi kau malah memperlakukanku seperti ini. Aku tidak sengaja, aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Kau sudah melibatkan aku. Sekarang katakan yang sebenarnya. Ayah saya sedang ada urusan di luar. Ada yang perlu dibicarakan. Ibu bisa langsung bicara dengan saya, Nyonya Ai. Tidak ada apa-apa, hanya ingin membicarakan kembali urusan kamu dan Ruier, pernikahan. Pernikahan saya dan Ai Rui, bukankah sebelumnya sudah diatur? Hanya ada beberapa detail yang perlu diurus. Misalnya, membatalkan pertunangan. kau siapa? Qin Moxuan. Beberapa hari tidak bertemu, nyalimu semakin besar. Kak Xiao. Kak Xiao. Kenapa kau, Kak Xiao? Sakit. Kak Xiao. Ini semua adalah pengaturan ayahku, bukan keinginanku. Bukan keinginanmu. Aku lihat kau tampak senang. Tidak, sungguh bukan keinginanku. Nyonya Ai, tolong bantu aku, tolong. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia adalah Dewa Perang Topeng Agung. Dia juga punya identitas lain, yaitu Tuan Muda Xiao Group. Saudara Qin, sampaikan salamku untuk ayahmu, dan bantu aku mencari seseorang. Hangui.
Baik, aku pasti akan mencarinya. Lepaskan dulu tanganmu. Aku pasti akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Tanyakan sekarang. Baik. Aku akan menelepon sekarang. Aku aku lihat ponselku. Lepaskan dulu tanganmu. Aku lihat ponselku. Pak, bisa dengar? Tentang dewa perang tertinggi itu, Kak Xiao ingin menanyakan sesuatu. Dasar bocah nakal. Jangan bersikap sok di sini. Anakku mudah ditipu, tapi aku tidak. Direktur Qin, para pengawalmu sudah kuhabisi dengan mudah. Kau masih belum mengerti. Zaman sekarang banyak jagoan. Direktur Qin, dia menguasai 9 gerbang yin yang. Kau juga ingin mencobanya. Han Gui memang pernah berteman dengan kami, tapi kami sudah lama tidak berhubungan. Jangan bicara seperti itu. Dulu hartaku. Bukankah kalian yang ambil? Grup Qin ini besar dan kaya. Mana mungkin menginginkan uangmu yang sedikit itu? Bukan uangnya yang penting, melainkan buku-buku rahasiaku. Itu dia yang memaksakannya padaku. Aku juga tidak mengerti isinya yang berantakan. Tidak mengerti? Itu karena level kalian yang kurang. Hanya demi beberapa buku rahasia, kalian sampai merencanakan jebakan. Sudah kubilang, aku ingin informasi tentang Han Gui. Dan, batalkan pernikahan keluarga Qin dan Ai. Kau pikir aku takut padamu, bocah ingusan? Kalau bertemu, aku akan menghajarmu. Baiklah, kalau begitu, aku hanya bisa membuat kedua keluarga bangkrut. Sampai jumpa. Tunggu, akan kukatakan padamu. Beberapa waktu lalu, informanku bilang dia akan kembali untuk menghadiri pesta pertunangan keluarga Lin. Kemudian kupikir itu berita palsu. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki ke luar negeri. Meskipun Han Gui tidak ditemukan, tapi aku mengetahui area aktivitasnya. Kirimkan alamatnya lewat SMS nanti. Terima kasih banyak, Paman. Lalu bagaimana dengan pesta pertunangan itu? Kau cukup memanfaatkan situasi ya. Karena aku punya kemampuan itu. Kau. Tunda dulu pertunangannya. Nyonya Ai memang baik. Direktur Xiao tahu kalau anaknya sedang pamer kekuatan, pasti merasa sangat bangga. Aku sudah merekam semua ini, besok akan kukirim padanya. Jangan mengancamku dengan orang tua. Aku tidak takut. Nyonya Ai, aku masih membutuhkan bantuanmu. Aku ingin tetap tinggal di rumahmu sebagai koki. Terserah kau. Halo, Xiao Heng, cepat datang ke rumah keluarga Lin. Miao Chen sudah sadar. Apa? Aku masih ada urusan. Aku akan segera ke sana. Xiao Heng, Kamu sudah bangun. Maafkan aku. Xiao Heng, apa yang kau bicarakan? Dia hilang ingatan. Saat dia bangun, dia terus memanggilmu. Xiao Heng, temani aku jalan-jalan yuk. Aku ingin melihat gaun model terbaru. Baiklah, aku akan segera menemanimu. Aku ingin pergi sekarang. Kamu baru saja bangun, makanlah sesuatu dulu untuk memulihkan tenagamu. Tidak lapar. Aku hanya ingin keluar jalan-jalan. Dengarkan saja dia. Kenapa kau memaksaku makan? Apa kau meracuninya? Miao Chen, kenapa engkau seperti ini? Kasihan ayahmu. Xiao Heng, dia galak. Aku takut. Ada aku di sini. Jiayan, Baiklah, aku setuju untuk makan. Bawa kemari. Baik, makanlah pelan-pelan. Kami akan keluar untuk membicarakan sesuatu. Cepat kembali ya. Xiao Heng, meskipun aku tidak menyukaimu, tapi putriku sekarang hanya mengenalmu. Jika kau membiarkan kejadian terakhir terulang, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Pak Xiao, Nona memanggil Anda untuk kembali. Tuan, Direktur Zhao datang. Ayahku? Kau harus menjaganya dengan baik. Xiao Heng, aku sudah selesai makan. Bagaimana kalau kita nanti pergi melihat gaun pengantin? Apa? Gaun pengantin? Iya, 2 bulan lagi kita akan menikah. Apa? Menikah? Meskipun semua itu telah berlalu, kebaikanmu padaku akan selalu kuingat. Aku akan menjagamu dengan baik. Xiao Heng, kamu menggumamkan apa? Ah, tidak ada apa-apa. Kamu tidak mau belanja. Mau lihat gaun pengantin? Baiklah, kalau begitu kamu ganti baju dulu. Aku tunggu di luar. Xiao Heng, ayahku sudah memberitahuku. Bagaimana keadaan Miao Chen?
Dia hanya tidak ingat apa-apa. Amnesia? Airui, mungkin aku tidak akan kembali. Aku mengerti. Setelah dia membaik, aku akan kembali. Baik. Oh ya, soal pertunangan. Terima kasih ya. Aku sudah bilang, kamu hanya boleh menikah denganku. Tunggu aku kembali. Xiao Heng, temani Miao Chen baik-baik. Hal-hal ini kita bicarakan nanti saja. Mungkin lebih baik kita tidak bertemu dulu. Sepertinya kau benar-benar menyukai Xiao Heng. Akankah kau merestui hubungan kami? Sekarang, bukan aku masalahnya, tapi sikap keluarga Xiao. Ini pertama kalinya kau tidak menghalangiku. Apakah karena identitas Xiao Heng? Ya, dia putra sulung keluarga Xiao. Dia topeng Dewa Perang Agung. Kalian memang benar-benar saling mencintai. Aku akan pergi ke keluarga Xiao. Tapi aku tidak bisa menentukan hasilnya. Bagus, tidak? Bagus! Bukankah kau mau mencoba gaun pengantin? Kenapa kau malah membeli ini? Iya, kalau begitu, ayo kita pergi ke toko gaun pengantin sekarang. Xiao Heng, tolong aku. Tolong. Jiayan, cepat kemari. Miao Chen pingsan. Halo, Halo, Paman. Miao Chen pingsan. Jiayan, apa katamu? Miao Chen pingsan? Xiao Heng pembawa sial itu. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Miao Chen. Biarkan aku masuk. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melihat Miao Chen lagi. Sama sekali tidak mungkin. Kau boleh memukulku. Biarkan aku bertemu Miao Chen. Kau tidak pantas memilikinya, tahu? Pembuat onar dan wajah ini, sini, seseorang usir dia. Tuan, Xiao Heng menghajar pengawal sampai babak belur baru bisa masuk. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Miao Chen. Aku akan menghajarmu pembawa sial yang tak tahu malu. Miao Chen, akhirnya kau bangun. Miao Chen, aku sangat mengkhawatirkanmu. Akhirnya kau bangun juga. Kalian ribut lagi tentang apa? Kami bukan ribut, tapi mengkhawatirkanmu. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Kau mengingatnya? Kepalaku sakit sekali. Kalian keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Heng sendirian. Baik, kalau begitu kita keluar dulu. Kalau begitu, saya akan siapkan makanan untuk Nona. Xiao Heng, terima kasih telah selalu menemaniku. Sudah seharusnya. Aku mengerti. Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi di hatiku, akan selalu ada dirimu. Kau bicara begitu membuatku merasa jahat. Tapi kau memberiku kenangan indah, bukan? Pergilah, selagi aku belum berubah pikiran. Guru, saya sudah meminta teman di luar negeri untuk mencari alamatnya. Han Gue, tahun lalu masih aktif di daerah itu, tapi kemudian pindah ke tempat lain. Kenapa setiap kali baru ada petunjuk? Petunjuk itu hilang. Guru, urusan yang saya tangani ini lumayan kan? Lumayan. Kau tidak menyebutkan aku ke orang lain kan? Kak Yu bilang tidak boleh. Hati-hati. Kenapa setiap kali identitasku terbongkar, selalu ada sepeda motor yang menabrak orang? Kekuatan macam apa ini? Kau menyingkirlah dulu, beli tiket dengan Ting-Ting, pergi sejauh mungkin. Baik. Xiao Heng, kau kemana saja akhir-akhir ini? Apartemen Mawar diserang lagi. Kau juga menyingkirlah dulu, terlalu banyak kekuatan yang mengawasi kita.
Ada apa denganku? Tuan muda, Anda baru saja pingsan di jalan. Untungnya Nona Ai memasang pelacak di ponsel Anda. Pingsan? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Biasalah setelah bangun tidur. Lebih baik kamu kembali ke kamar dan istirahat. Dokter bilang banyak istirahat akan baik untukmu. Apa maksudmu tidak tahu? Nona Ai, Dr. W baru saja menelepon mengatakan resep itu sudah dimusnahkan. Benar-benar tidak ada obatnya. Bukankah dia dokter pribadi terbaik grup Xiao? Pasti ada jalannya. Nona Ai, kecilkan suaramu. Tuan muda masih di dalam. Aku mendengar semuanya. Resep apa? Sebenarnya ada apa denganku? Xiao Heng, bukankah kamu sedang istirahat? Xiao Heng, makanlah sedikit. Sekarang ilmu bela diriku hilang. Meridianku putus semua. Untuk apa lagi merawat tubuh ini? Kami masih mencari cara. Kau bilang dokter itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang bisa menyembuhkanku. Tuan muda Xiao, mungkin tuan besar. Jangan sebut dia di depanku. Keluar! Xiao Heng, aku menyukaimu. Bukan karena kau sangat hebat. Saat kau masih seorang koki, aku sudah menyukaimu. Tapi dengan tubuhku seperti ini, bagaimana aku bisa menyelidiki? Dilukai 2 kali oleh orang berbaju hitam. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa aku masih bisa disebut laki-laki? Tenanglah, aku akan membantumu menyelidiki. Bagaimana? Aku tidak ingin kau juga terluka. Kau juga keluarlah. Xiao Heng, aku benci kau seperti ini. Sudah kubilang keluar. Kau sedang apa? Jangan putus asa. Aku tidak putus asa. Aku sedang berlatih. Tapi aku bahkan tidak bisa mengangkat pisau kecil ini. Aku harus menemukan rendahan yang meracuniku. Aku akan menghajarnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan muda, kau baik-baik saja. Jangan membaca sekarang. Ini buku rahasia yang dikirim oleh Direktur Qin. Semoga bisa membantumu. Sekarang kekuatanku hilang. Apa gunanya buku rahasia ini bagiku? Tuan muda, yang ini pasti bisa membantumu. Tuan muda, aku tahu Anda tidak menyukai apapun yang berhubungan dengan keluarga Xiao, tapi yang ini berbeda. Mengapa aku tidak melihatnya di keluarga Xiao? Itu karena kekuatan Tuan muda tidak membutuhkan buku ini. Kalau begitu ceritakan padaku, apa keistimewaannya? Pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Perang Suci? Dewa Perang Suci, dia adalah yang terkuat di dunia. Meskipun aku kuat, aku masih belum bisa menandinginya. Aku ingin belajar darinya, tapi dia sudah pensiun dari dunia persilatan. Sebenarnya, Dewa Perang Suci adalah Tuan Besar. Apa? Orang tua itu adalah Dewa Perang Suci? Tuan muda, buku silat ini adalah rangkuman dari intisari ilmu silat Tuan Besar. Saya tahu Anda mungkin tidak percaya, tapi Tuan Besar dulu benar-benar karena Anda. Jika dia benar-benar peduli padaku, dia tidak akan melakukan hal yang menyakitiku. Tuan muda, saat Anda baru lahir, tubuh Anda lemah, Tuan Besar mewariskan seluruh ilmunya kepada Anda hanya agar Anda tumbuh dengan sehat. Meskipun begitu, aku tidak mau melihat tulisannya. Xiao Heng, bukankah kamu ingin menyelidiki orang berbaju hitam itu? Ini bisa membantumu memulihkan ilmumu. Aku yakin ada cara lain. Tuan muda, tidak apa-apa jika Anda tidak mau melihatnya. Istirahatlah, saya akan menyiapkan makan malam. Cepat keluar. Xiao Heng, kamu harus tahu, kasih sayang selalu lebih besar daripada kebencian. Meskipun dunia kiamat, aku tidak akan melihat ini. Aku sudah tahu. Aku hanya iseng melihat-lihat saja. Tapi, bukankah kamu punya ponsel? Terlalu banyak melihat ponsel membuat mata lelah. Bukankah kamu bilang tidak akan melihat buku rahasia itu? Kenapa kamu masih diam-diam berlatih? Kamu sudah tahu dari dulu. Sekarang pura-pura bodoh. Apa?
Tuan muda, bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku sudah pulih sepenuhnya dan lebih kuat dari sebelumnya. Tuan muda, inilah keunikan dari buku rahasia keluarga Xiao. Tuan besar dulu juga berlatih ilmu bela diri ini, makanya beliau tak terkalahkan. Jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan di hari yang bahagia ini. Hei Shanshan, bukankah kamu pergi menenangkan diri? Sudah berhari-hari, kamu tidak mengizinkanku untuk menemuimu. Aku ingin tahu bagaimana keadaanmu. Aku baik-baik saja. Sekarang menelepon, apakah ini terlalu kebetulan? Tuan muda, aku juga merasa Dr. Shanshan aneh. Dia pernah memberiku obat herbal. Amei juga pernah mengingatkan aku. Dialah yang meracuni aku. Ada apa denganmu, Xiao Heng? Tolong. Shanshan memang menaruh mata-mata di dekatku. Sekarang mereka akan bertengkar. Nyonya, kekuatan Xiao Heng memang menghilang. Zhou Kun sepenuhnya salah lapor. Aku bersembunyi di keluarga Ai, melihatnya berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki ilmu rahasia. Aku mendorongnya hari ini. Tidak mendeteksi sedikit pun kekuatan. Aku tidak mungkin salah. Mataku juga tidak mungkin salah. Cukup. Jangan bertengkar lagi. Entah dia benar-benar pulih atau palsu, rencana kita tetap berjalan. Tapi, kalian berdua tidak mungkin karena masalah sebelumnya tidak tega melakukannya, kan? Hari itu Ting Ting hampir mati. Nyonya yang menyembuhkan Ting Ting. Ting Ting sangat berterima kasih kepada Nyonya. Untuk bajingan seperti Xiao Heng, aku berharap dia mati lebih cepat. Hari itu aku bersumpah di depan Nyonya. Bagaimana bisa mengingkarinya? Zhou Kun bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Nyonya. Bagus, aku tidak sia-sia menyelamatkan kalian. Xiao Heng, hahaha. Hari itu aku tidak merampas segalanya darimu. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Masakanmu menurun ya. Garamnya kurang 1 butir. Kau bisa merasakannya. Kau sih menggangguku. Tuan muda, gawat. Tuan besar diculik. Apa? Dia punya banyak pengawal. Mereka bisa melindunginya. Tuan muda, kali ini berbeda. Tuan besar diculik dalam perjalanan diam-diam untuk mengunjungi Tuan muda. Kau yang menyuruhnya datang. Bukan. Mereka. Aku akan membalas mereka. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati. Airui. Airui, ada apa dengan Airui? Airui. Cepat. Kamu? Beberapa hari tidak bertemu, sudah melakukan hal seperti ini, hah? Katakan, untuk apa kau kemari? Tidak mau bicara ya? Aku beritahu dulu. Aku bukan Xiao Heng. Aku tidak akan segan. Kak Qin, aku akan memberitahumu semuanya. Sebenarnya aku dan mantan pacar Xiao Heng Titing menyamar di sisinya. Semua ini untuk rencana Tuan, dia berjasa pada kami. Tuan? Siapa tuanmu? Katakan. Berhenti, maju selangkah lagi. Aku akan menghabisinya. Penyamaranmu cukup bagus, aku juga terpaksa. Di mana ayahku? Orang tuamu jauh lebih pintar darimu. Dia tidak ada di mobil itu. Namun pemilik grup AI sangat berharga. Lepaskan dia, aku akan memberikan seluruh grup Xiao padamu. Hahaha, Xiao Heng. Lihat dirimu sekarang, dewa perang tertinggi saat itu. Sangat lucu. Dari nada bicaramu, kau tidak menyukaiku? Tentu saja aku tidak menyukaimu. Dulu kau di klub, sangat sombong, dan aku hanya seorang pelayan kecil. Hanya karena aku salah memberikan minuman, kau membentakku dan memanggil manajer untuk memecatku. Tapi tahukah kau betapa aku membutuhkan uang saat itu? Lalu Tuan memberiku uang, memberiku operasi plastik, mengajariku bela diri, hingga aku menjadi seperti sekarang ini. Apapun masalahmu, hadapilah aku. Kenapa kau menyandera orang yang tidak bersalah? Tidak bersalah. Bukankah ini calon mertuamu? Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkannya. Ini juga kelemahanmu. Katakan siapa tuanmu, aku akan melepaskanmu. Kau seperti ini, masih ingin bernegosiasi denganku. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Kau tidak pantas.
Jarang ada orang yang tahu identitasku, masih berani bicara denganku dengan nada seperti ini. Jika kau menghancurkan salah satu matamu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Aku tidak akan mengorbankan diriku untuk orang seperti ini. Lalu apa tujuanmu datang ke sini? Tentu saja untuk menangkapmu. Nyawamu ada di tanganku, lepaskan dia. Ternyata kau hanya berpura-pura tidak punya kemampuan bela diri. Kemampuan bela dirimu ternyata sudah sekuat ini. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Paman, tidak apa-apa, keluarlah. Paman Xiao, tidak apa-apa, kemarilah. Dia kabur. Biarkan saja dia. Tuan muda, bukankah itu Nyonya Ai? Di mana kakek? Orang tua itu sangat cerdik, dia tidak naik mobil itu. Tuan muda, Anda mau kemana? Pulang. Anda tidak naik mobil, Tuan muda. Ini ibu mertua saya. Saya harus menjaga jarak. Bagaimana kalau difoto orang? Bodoh. Bodoh. Nyonya, maafkan Ting Ting. Dia juga ditipu Xiao Heng. Kau juga bodoh. Bahkan tidak bisa menjadi mata-mata yang baik. Xiao Heng, kau berani menipuku? Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Tuan muda, bukannya Anda mau naik taksi? Tidak ada taksi di sekitar sini. Antar kami sebentar. Anda mau kemana, Tuan muda? Tentu saja ke rumah Airui. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimanapun juga, kau adalah ibu Airui, ibu mertua. Ngomong-ngomong, apa kau dan Amei saudara kandung? Bagaimana mungkin kau bahkan kalah dari Tina? Aku tidak tertarik berkelahi. Lagi pula, jangan sembarangan mengaku-ngaku. Kau adalah ibu Airui. Dia pacarku. Bagaimana aku bisa sembarangan mengaku-ngaku? Ngomong-ngomong, kau mencari apa dari ayah? Jangan bicara seperti itu tentang ayahmu. Dia masih sangat peduli padamu. Jadi kau berpihak pada ayah. Sebenarnya, aku menemui ayahmu juga untuk membahas pernikahanmu dan Airui. Benarkah kau setuju? Hidup ibu mertua. Kau tahu siapa dalang di balik semua ini? Klub Agung, seorang dokter bernama Shan Shan. Dialah yang meracuniku. Aku sudah tahu itu dia. Shan Shan? Belum pernah dengar. Paman Xiao. Sepeda motor listrik beberapa hari yang lalu juga dikirim oleh ayah. Aku sudah tahu itu dia. Aku sudah bilang aku tidak butuh dia ikut campur. Tuan besar melakukan itu juga untuk melindungimu. Aku tidak mau perlindungan yang seperti itu darinya. Apa bedanya dia dengan pembunuh? Tuan besar hanya memberi mereka peringatan dan tidak berniat melukainya. Kalau dia tidak bicara, apa mereka berani berbuat begitu? Itu bukan salah Tuan besar. Orang yang melakukannya melukai orang itu sendiri. Dia sudah dipenjara oleh Tuan besar. Dan Tuan besar telah memberi kompensasi kepada korban. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau juga salah dalam hal ini. Anak buah itu ingin memanfaatkan kesempatan untuk memeras. Makanya dia sengaja melukai orang itu. Mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan suruh sopirku pergi sendiri. Nyonya Ai, mohon bersabar. Setelah Tuan muda tenang, kita akan segera pergi. Baiklah, ayo kita pergi. Xiao Heng, lama tidak bertemu. Kau semakin tampan. Ada apa kau mengajakku bertemu? Aku tahu beberapa hal yang terjadi sebelumnya, dan juga mendengar beberapa gosip. Keterlaluan. Aku tidak ingin kau terlibat. Siapa yang memberitahumu? Kau mau dengar atau tidak? Kemarin lusa, saya menghadiri sebuah jamuan makan. Salah satu tamu, setelah mabuk, secara tidak sengaja membocorkan sesuatu. Dia bilang dia juga terlibat dalam pembunuhan dewa perang tertinggi. Selain Han Gui yang kalian kenal, sepertinya ada seorang wanita yang terlibat juga. Seorang wanita? Cantik dan muda? Memang cantik, tapi tidak muda. Sepertinya dia punya dendam dengan keluarga Xiao. Percuma saja, banyak orang yang punya dendam dengan keluarga Xiao. Saya hanya memberitahumu apa yang saya tahu. Kau mengajakku bertemu hanya untuk ini. Tentu saja ada hal lain. Jiayan dan aku akan bertunangan lagi. Pernikahannya 3 bulan lagi. Nanti, aku mengundangmu dan Ai untuk datang ke pesta pernikahan kami. Miao Chen, selamat ya. Beruntung sekali dia. Tunggu dulu, siapa yang memberitahumu kalau aku sedang mencari Han Gui? Apa Jiayan? Dia tidak memberitahuku apa-apa. Klub tertinggi punya pusat informasi dan intelijen yang bisa menyediakan semua data yang dibutuhkan klien. Amei? Kenapa dia memberitahuku ini? Nona Amei, uangnya sudah dibayar. Kau harus memberitahuku informasinya.
Maaf, Tuan Besar Qin yang membayarnya. Aku tidak bisa memberitahumu. Kuberi kau 3 hitungan. Pergi dari sini. Aku belum selesai bertanya. 2. Tuan Muda Xiao, jangan perlakukan tempatku seperti pasar. Bisakah kau menghargaiku sedikit? Apakah kau pernah menghargaiku? Menjual informasiku kemana-mana? Kau keterlaluan. Informasi yang kuberikan padamu sebelumnya, itu semua karena pertemanan, bukan bisnis. Baiklah, kalau begitu ayo kita tanda tangani perjanjian. Aku tidak punya waktu. Minggu depan juga tidak ada waktu. Antre saja. Kurasa tempat informasi milikmu tidak ingin beroperasi lagi. Hahaha. Aku suka melihat ekspresimu seperti ini. Jangan marah. Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian untuk Tuan Muda Xiao. Perjanjian. Tuan Muda, informasi yang Tuan Besar Qin bantu selidiki untuk Anda sudah ada petunjuk. Pak Zhang, katakan. Kemana kau pindahkan asetku? Katakan. Petak umpet, petak umpet. Apa kau sekongkol dengan mereka? Kenapa mereka meracunimu juga? Ya, kan? Petak umpet. Paman Xiao, kirim seseorang ke sini. Ada seseorang di sini, bawa dia ke rumah sakit swasta. Bagaimana keadaan Pak Zhang? Di mana Han Gue? Tuan Muda, Dr. Wei bilang, dia terlalu banyak keracunan, tidak bisa pulih. Sial, petunjuknya hilang lagi. Dr. Wei bilang, racun yang dia telan mirip dengan obat yang diam-diam dikembangkan oleh klub tertinggi. Komposisinya mirip. Obat apa? Setelah meminum obat ini, semua kekuatan seseorang akan hilang. Sama seperti racun yang Tuan Muda telan sebelumnya. Obat apa? Setelah meminum obat ini, kekuatan seseorang akan hilang. Racun yang Tuan Muda kena sebelumnya. Tetapi ini versi sebelum diperbaiki. Setelah meminum obat ini akan membuat orang menjadi gila. Resep ini terlalu berbahaya, kemudian dihancurkan. Tidak tahu siapa yang mengembangkannya lagi. Bagaimana Dr. Wei mengetahuinya? Kemudian dia bosan dengan perselisihan di klub, datang ke grup Xiao dan menjadi dokter pribadi. Ngomong-ngomong. Di mana Dr. Wei? Saya khawatir dia akan dilacak setelah merawat Tuan Zhang. Saya menyuruhnya menyingkir sementara waktu. Bagus. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya datang ke klinik keluarga kami. Tuan Muda, Nyonya melahirkan Tuan Muda di sini. Han Gui mencelakai saya. Sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Saya khawatir dia dalam bahaya. Tapi saya pasti akan menemukan pelakunya dan mengungkap kebenarannya. Tuan Muda memiliki semangat seperti ini, saya yakin Tuan Muda juga bisa membuat grup Xiao menjadi lebih baik. Bukannya aku menyuruhmu kembali ke kamar untuk istirahat. Aku takut sebentar lagi kau tiba-tiba menghilang dan tak terlihat. Memang begitu. Akhir-akhir ini kau selalu datang dan pergi tanpa jejak. Tidak menemaniku makan, tidak juga menemaniku belanja. Jika aku tidak menemukan dalang di balik semua ini, aku tidak bisa tenang menemanimu. Meskipun begitu, aku hanya berharap kau lebih memperhatikan keselamatanmu. Aku ini dewa perang tertinggi. Bahaya apa yang ada? Baiklah, kembali ke kamar dan istirahatlah. Bukankah aku menyuruhmu istirahat? Kenapa kau kembali? Dewa perang tertinggi, kenapa baru datang sekarang? Aku kenapa tadi? Informanku kembali. Aku akan segera kembali. Informan apa? Nanti aku jelaskan saat kembali. Tunggu aku sebentar. Sepertinya kemampuanmu sudah pulih ya. Benar kau. Kenapa kau menghipnotis Airui? Jangan lakukan itu lagi. Sangat protektif terhadap istrimu. Aku datang untuk mengantarkan data. Informasi penting yang kudapatkan dengan susah payah. Tapi ini tidak nyaman untuk dilihat. Airui, kau terlihat lebih cantik dari pertemuan terakhir kita. Tante Yu? Bukan, siapa kau? Kenapa kau sangat mirip dengan Tante Yu? Dia adalah saudara kembar Tante Yu. Namanya Amei. Mereka tidak sering bertemu, jadi wajar jika kau tidak mengenalnya. Ah, begitu. Tante Amei. Sesuai dengan namanya sangat cantik. Baiklah, basa-basinya sudah selesai kan? Silakan bersiap-siap.
Informasi selanjutnya sangat penting. Shani, apakah dia juga salah satu dalang di balik ini? Lebih dari itu. Bukankah itu wanita itu? Berdasarkan investigasi saya, wanita ini adalah istri kedua Direktur Xiao Group. Istri kedua. Saat hamil, ia mengalami kecelakaan dan keguguran. Kemudian, setelah bercerai dengan Direktur Xiao Group, ia tinggal di luar negeri. Tetapi sebenarnya, ia menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik. Setelah operasi plastik, ia kembali dan menyamar sebagai dokter untuk masuk ke klub tertinggi. Dan sekarang ia memiliki nama baru, yaitu Shan Shan. Aku tahu tujuannya, tapi aku tidak menyangka dia wanita itu. Orang yang menyamar sebagai pria berbaju hitam dan melukai Nona Ai adalah dia. Tetapi hal-hal lain, aku belum menyelidiki, jadi aku tidak tahu. Bagaimana kau tahu begitu banyak informasi? Sudah kubilang, aku punya organisasi intelijen rahasia paling hebat di seluruh kota. Dan aku juga menemukan bahwa dia baru-baru ini membeli berbagai alat berbahaya dan bahan kimia. Kurasa dia ingin membuat masalah besar. Membuat masalah besar? Aku juga menemukan bahwa dia melalui saluran rahasia, mendapatkan undangan. Dan undangan ini adalah untuk pesta ulang tahun Nona Ai. Dia tahu kau bersamaku. Selama dia bisa mendekati Airui, dia bisa mendekatiku. Karena dia ingin bermain. Ayo kita buat masalah besar. Hari ulang tahunmu ini, kau mengundang berapa teman? Nona Ai, selamat ulang tahun. Terima kasih. Xiao Heng, lama tak jumpa. Anda pasti Nona Ai. Dr. Shan kan? Aku pernah mendengar Xiao Heng menyebutmu. Terima kasih ya, karena telah membantu Xiao Heng di saat-saat tersulitnya. Hanya bantuan kecil saja. Lagi pula, setelah membantu Dewa Perang Tertinggi, aku juga ikut kecipratan. Kau terlalu merendahkanku. Nona Ai, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan secara pribadi dengan Xiao Heng. Apakah Anda tidak keberatan? Tergantung Xiao Heng mau atau tidak. Cepatlah, aku harus memotong kue nanti. Oh, kebetulan aku akan pergi melihat apakah persiapan di dalam sudah selesai, kalian ngobrol saja. Kenapa lama sekali tidak datang? Apartemen Mawar sudah punya dokter pribadi baru. Tidak membutuhkanku lagi. Kau juga lihat, aku adalah desainer makanan untuk pesta ini. Sangat sibuk. Haha, kurasa kau sedang sibuk dengan hal lain ya. Kau ingin tahu informasinya. Tidak perlu bertanya pada orang lain. Akan kukatakan langsung padamu. Kau ingin dengar apa? Akulah yang membuat Lin Miaochen pingsan, meracuni Tuan Zhang, dan memasukkan Han Gui ke rumah sakit jiwa. Musuhmu pasti banyak sekarang. Untuk apa? Haha, tidakkah kau merasa ini menyenangkan? Lupa memberitahumu. Ibunda kandungmu sebenarnya meninggal karena aku. Wanita jahat tak tahu malu. Hahaha. Kau pikir dengan Badan Intelijen Amerika, kau bisa mendapatkan informasi selengkap itu. Sebenarnya, aku sengaja membocorkannya padamu. Sejujurnya, kau diperdaya Han Gui, dibawa pulang oleh Lin Miaochen. Bisnismu gagal, semuanya akulah dalangnya. Aku ingin melihatmu kehilangan segalanya, seperti diriku dulu. Kau tidak berpikir, kau benar-benar menang, kan? Membuat pacarmu meninggalkanmu adalah langkah terpenting kemenanganku. Tante Yu, kuenya sudah siap. Kuenya belum datang. Xiao Heng tidak bersamamu. Dia sedang sibuk. Xiao Heng menitipkan Airui padaku hari ini. Pacarnya sendiri tidak diperhatikan. Malah dititipkan pada mantan pacar. Zhou-kun, aku sudah berbaik hati melepaskanmu. Kau berani kembali lagi. Perintah Tuan harus dilaksanakan. Nona Ai, aku tidak ingin menyakitimu. Ikutlah denganku. Xiao Heng, sekarang kau pergi mungkin sudah terlambat. Kau pikir kau satu-satunya yang pintar? Aku sudah tahu kau ingin mencelakai Airui. Aku sudah mengirim orang untuk melindunginya. Xiao Heng, ada masalah? Apa? Nyonya Ai dan Tuan Qin pingsan, Airui juga hilang. Katakan padaku, di mana Airui? Miao Ken, kau kenapa? Miao Chen. Miao Chen, kalau kau berani menyentuhnya, kau tamat. Seharusnya aku tidak melepaskannya waktu itu. Salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu lunak hati. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, dia akan mati.
Jangan lupa akulah dewa perang tertinggi. Hahaha, Tuan muda sombong. Di saat seperti ini, masih menyombongkan identitasmu, bahkan dewa bertopeng di depanmu, tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Kau yang hanya memungut sisa masih berani menyombongkan diri. Jangan mendekat, kalau tidak aku benar-benar akan membunuhnya. Ting-ting, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Ini semua berkat Tuan. Qin Moxuan, lebih baik kau diam saja. Bagaimana Airui bisa hilang? Zhou Kun yang menangkapnya. Orang ini cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Xiao Heng, sebaiknya kau lepaskan tuanku. Kalau tidak aku akan menghabisinya lebih dulu. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi jika kau menyakitinya, habiskan sisa hidupmu di tempat sampah. Oh ya, kita lihat siapa yang lebih cepat. Xiao Heng, kau begitu mengkhawatirkannya. Entah apa yang dipikirkan Airui. Jangan menghasut. Diam. Xiao Heng, apakah kau sangat menderita sekarang? Sulit memutuskan? Kalau begitu biar aku yang memutuskan untukmu. Ting Ting. Hahaha. Katakan di mana Airui. Tuan tidak memberitahuku. Aku benar-benar tidak tahu. Apapun yang terjadi, hadapi aku. Bebaskan Airui. Itu terlalu mudah untukmu. Kak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang. Sekarang semua orang ikut aku mencari Airui. Benar kata Anda, Tuan Muda. Nona Shansan benar-benar menyerang keluarga Xiao. Untungnya Anda telah mengatur saya dan Nona Amei untuk pergi ke sana lebih awal. Ayah saya. Bagaimana keadaan orang tua itu? Tuan Xiao baik-baik saja. Para penyerang itu tidak membawa senjata asli, melainkan banyak hard disk yang berisi virus. Nona Amei berpikir mereka ingin meretas jaringan keluarga Xiao. Dia tinggal di sana untuk membersihkannya, dan saya bergegas kembali. Mereka benar-benar berpikir beberapa hard disk berisi virus bisa meretas seluruh jaringan keluarga Xiao. Bantu aku mencari keberadaan Airui. Tuan Muda, Anda meminta saya untuk memasang pelacak di kalung Nona Ai. Itu sangat bijaksana. Dia sekarang ditahan di sebuah pabrik yang terbengkalai. Aku akan pergi sekarang. Aku juga ikut. Dia masih hidup. Tentu saja dia masih hidup. Saya sudah meminta Dr. W untuk mengganti racun yang dia gunakan. Darah yang baru saja dia muntahkan adalah darah kotor dari latihannya. Bagaimana kau tahu tentang Dr. Wei? Dia adalah dokter klub tertinggi. Cara tercepat untuk mendekati keluarga Xiao kami adalah dengan mendekati dokter pribadi kami. Tapi rencana kalian salah. Dr. Wei adalah dokter yang membantu ibu saya melahirkan. Kesetiaannya bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Kami kalah. Kalah total. Aku akan meminta seseorang mengantar kalian ke rumah sakit. Kami sudah memperlakukanmu seperti ini. Kau masih mau menyelamatkan kami? Kau salah lagi. Aku tidak menyelamatkanmu, tapi aku memegang prinsipku. Sedangkan untuk kejahatan yang kalian lakukan, hukum akan mengadili kalian. Kok tidak ada orang di sini? Bukankah ini bagus? Aku khawatir ini jebakan. Airui, bangunlah. Airui. Xiao Heng, bagaimana kalian bisa datang? Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kalian kena tipu, pergi. Aku tahu ini jebakan, tapi aku tidak takut. Tidak, pergi, dia akan datang. Siapa? Zhou Kun? Suara apa itu? Kalian baru saja mengaktifkan alarm. Pergilah, jangan pedulikan aku.
Kau setakut itu pada ante kecil. Zhou Kun, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Guru, aku bukan aku yang dulu lagi. Perintah Tuan harus diselesaikan, maafkan aku. Lancang. Bagaimana bisa begini? Dia telah dimodifikasi oleh Shan Shan. Fisiknya lebih kuat daripada orang biasa. Kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan pedulikan aku, larilah. Xiao Heng. Xiao Heng. Xiao Heng. Xiao Heng. Hentikan, Xiao Heng. Xiao Shi Xinfa. Fokuskan energi, tenang dalam bahaya. Xiao Heng. Bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Aku punya rahasia khusus, nanti akan kukatakan padamu saat kita pulang. Kita pulang. Xiao Heng, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kau telah menyelamatkan Ai Rui. Demi Ai Rui, aku rela melakukan apapun. Aku sangat mengagumi tekadmu. Tidak seperti Qin Moxuan. Dia kabur di tengah pertarungan. Lain kali aku melihatnya. Ibu mertua, ibu tidak perlu seperti itu. Rasa takut itu wajar. Kau masih memanggilku ibu mertua. Bu, terimalah hormatku. Tuan muda, sebaiknya kau pulang menjenguk Tuan Besar. Setelah kejadian terakhir, Tuan Besar juga sangat menyesal. Karena kau memanggilku ibu, maka aku juga harus menjalankan hakku untuk menyuruhmu pulang menjenguk ayahmu. Aku akan menemanimu. Baik. Ayah, tak kusangka ayah masih mau menjengukku. Senang sekali. Kesalahpahaman dengan ayah sudah selesai, dan aku kembali ke puncak papan peringkat klub tertinggi. Kau juga? Sebenarnya, ibu cukup menyukaimu. Kalau bukan karena dia pergi menemui ayah, kita tidak mungkin bisa bersama. Selama bertahun-tahun ini, dia memang berada di bawah banyak tekanan. Sudahlah, lupakan saja. Kapan kau berencana kembali ke klub? Lagi pula Ngao sekarang adalah dewa tertinggi. Dibanding gelar dewa tertinggi, aku lebih suka dipanggil Koki Xiao Heng. Xiao Heng. Ya, aku rasa semua ini sungguh luar biasa. Ai Rui, menikahlah denganku. Aku bersedia. Ai Rui, aku memutuskan untuk membuka restoran namanya Dewa Tertinggi. Bagus, kita harus merekrut banyak koki. Merekrut koki boleh saja, tapi hanya aku satu-satunya koki kepala. Tentu saja kau. Selamat datang, Panglima tertinggi. Selama ini kalian sudah bekerja keras. Nanti kalau aku menikah, aku akan mengundang kalian semua untuk minum. Tidak keras kok. Selamat, Panglima tertinggi. Kalau begitu, silakan Nyonya Bos. Selamat datang, Nyonya Bos. Aku pernah bilang, aku akan membukakan restoran untukmu. Aku tahu. Masakan pertama, aku akan memasaknya sendiri untukmu. Apakah tidak enak? Bukan, terlalu enak. Ternyata dengan 556 butir garam, rasanya lebih enak. Sebenarnya karena kamu terlalu cantik, aku jadi terganggu, makanya kelebihan 1 butir.